Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Hadirin rahimakumullah. Setelah pemilu selesai, kita menghadapi yang namanya sengketa. Ada yang tidak puas, ada yang punya masalah, ada yang merasa itu selalu diperdebatkan. Di dalam konsep Islam ada yang namanya jidal bil ihsan. Konsep ini sangat luar biasa, hadirin rahimakumullah. Maka dari itu kita sebagai umat Islam, kita berpegang teguh yang namanya wajadilhum billati ihsan. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl disebutkan ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di dalam ayat tersebut ada kalimat wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah kalian semua dengan cara-cara yang baik. Ahsan, dengan cara yang baik, baik secara lisan, baik secara etika, baik secara perilaku. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, jikalau kita mendapatkan permasalahan atau ada sengketa atau ada yang merasa tidak puas, maka kita selesaikan dengan cara-cara yang baik. Itulah konsep Islam. Kita jalankan dengan baik, kita selesaikan dengan baik. Hadirin rahimakumullah, di dalam pemilu yang berjalan, yang sudah berlaku di negara kita Indonesia, ada regulasi, ada aturan, ada undang-undang. Maka setiap ada permasalahan di dalam penyelesaian sengketa pemilu itu harus diselesaikan di Bawaslu. Apa itu penyelesaian sengketa pemilu atau pemilihan? Maka konsep Islam yang namanya jidal bil ihsan kita terapkan, kita selesaikan dengan baik-baik. Setelah kita menyelesaikan pemilu dengan angka-angka, mungkin ada yang merasa tidak puas, maka datanglah ke Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa itu dengan cara-cara baik. Tentunya dengan aturan-aturan, dan tentunya dengan sesuai standar atau sesuai dengan regulasi yang berlaku. Rahimakumullah. Yang pertama yaitu kita berbicara dengan data, tidak emosional. Di dalam konsep Islam ada yang namanya tabayun, klarifikasi kebenarannya. Apa-apa yang menjadi bahan kabar, isu, tidak kita terima secara apa adanya, tapi harus kita klarifikasi kebenarannya. Itu adalah konsep Islam yang luar biasa. Maka dari itu, dalam penyelesaian sengketa pemilu atau pemilihan harus diklarifikasi kebenarannya, harus diselesaikan dengan baik-baik, harus diklarifikasi satu pihak pertama, dua pihak kedua, saling memberikan informasi yang baik, saling memberikan informasi yang benar. Itu yang pertama dalam konsep Islam yang namanya jidal bil ihsan, dalam konsep penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan.
Yang kedua, hadirin rahimakumullah, selalu menjaga persaudaraan dan persatuan. Kita sebagai warga negara yang baik selalu menjunjung tinggi persatuan. Kita sebagai umat Islam selalu menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, persaudaraan dalam berbangsa dan bernegara. Persatuan kita tekankan, kita prioritaskan. Maka dari itu selalu kita junjung tinggi yang namanya persatuan. Di dalam konsep kenegaraan kita ada yang namanya dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Secara demokrasi kita menganut yang namanya demokrasi Pancasila. Maka dari itu sila ketiga menekankan persatuan Indonesia. Di dalam mewujudkan persatuan Indonesia ada selanjutnya, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berhubungan dengan konsep penyelesaian sengketa. Kita harus berlaku adil, pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga, dalam menyelesaikan sengketa dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, menjaga persaudaraan dan persatuan. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai, yang bersengketa, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut menekankan bahwa kita sebagai muslim harus mengedepankan ukhuwah, mengedepankan persaudaraan dan persatuan. Selalu menjaga hati kita untuk persatuan dan persaudaraan. Selalu menjaga hati kita untuk persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin sekalian, pada akhirnya sengketa ini akan selesai. Akan ada keputusan hukum yang final. Yang merasa menang, janganlah sombong dan merasa paling benar. Yang merasa belum beruntung, janganlah putus asa atau membuat keributan. Kemenangan yang sejati bukan saat jagoan kita duduk di kursi jabatan, tapi saat kita mampu melewati masa-masa sulit ini tanpa mengotori hati kita dengan kebencian. Mari kita jaga lisan kita, jaga jempol kita di media sosial, dan yang paling penting, jaga hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati negeri kita dengan kedamaian dan pemimpin yang amanah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.